Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konselor, bertemu kembali dengan kami di podcast Laboratorium Bimbingan Konseling. Insya Allah hari ini kita akan bahas beberapa tema yang sangat menarik untuk disajikan agar kita bisa memahami berbagai hal terkait dengan perkembangan dan kesehatan mental kita, insya Allah. Dan pada hari ini kita telah kedatangan satu narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah dosen dari program studi bimbingan dan konseling, Bu Reni Sinta Dewi. Ya, Bu Reni, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Pak Rusdi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Jadi teman-teman semua, Bu Reni ini adalah dosen tetap dalam program bimbingan studi program studi bimbingan konseling pendidikan Islam. Beliau adalah satu dosen yang sangat luar biasa, pakar di bidang konseling pranikah, ya, dan telah melalang buana mengisi kegiatan di mana-mana. Jadi insya Allah kami hadirkan narasumber yang berkompeten untuk membicarakan berbagai hal hari ini. Apa sih tema kita pada hari ini? Hari ini karena masih ada suasana kemerdekaan nih, Bu. Iya, betul. Jadi ada kaitannya. Temanya adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Mantap. Jadi, temanya mantap sekali. Mantap ya Pak ya. Nah, Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, ternyata tema ini sangat berkait dengan bukan hanya kenegaraan kita, tapi psikologis. Karena dengan psikologis ini penting untuk kita kuat agar bangkit lebih kuat, pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Ya, tidak bisa lemah atau yang lainnya. Ya. Bu Reni, mungkin bisa menyapa teman-teman dulu di seberang sana. Oke, terima kasih Pak Rusdi. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan singkat dari Pak Rusdi tadi katanya Ibu Reni Sinta Dewi gitu. Panggilnya jangan Reni ya Pak ya. Oke, jangan Reni. Bu Sinta ya, Bu Sinta. Oke. Tapi kadang mahasiswa sih manggil saya Bu Rere gitu. Jadi kalau masih ada Bu Rere atau Bu Sinta itu masih saya lah, masih nama saya ya Pak. Oke, saya mungkin manggil audiens kita nih sahabat konseling kali ya. Sahabat konselor atau sahabat konseling? Sahabat konselor. Oke. Ya, sahabat konselor, alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan ini ya oleh Pak Rusdi dan tim untuk bisa berbagi, bukan untuk menggurui tapi apa ya, kita berbagi gitu kan. Apalagi ini kan kita lagi masih dalam rangka kemerdekaan, Pak. Nah, saya appreciate banget nih judulnya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat gitu kan ya. Sama banget ya, saya sudah pakai baju merah nih. Saya semangat nih hari ini gitu ya. Kayak bendera Indonesia juga ada gitu ya. Jadi saya senang dengan tema yang kita pilih hari ini. Terima kasih Pak Rusdi. Baik. Jadi apa sih yang kita akan bahas pada tema kali ini? Jadi teman-teman sebagai pengantar singkat saja bahwa banyak orang itu ketika terpuruk atau mendapatkan masalah itu biasanya mereka tidak tahu nih apa yang harus dilakukan. Akhirnya terjebak, bisa dikatakan dalam lingkaran setan di dalam psikologis itu mereka masuk pada semacam black hole, tidak bisa bangkit dan segala macamnya. Bu Sinta, kira-kira kalau kasus yang ditemukan mungkin di mahasiswa atau orang-orang di luar sana, ketika ada masalah, karena hidup ini tidak bisa lepas dari masalah. Betul. Ya, kira-kira bagaimana? Apa sih penyebab orang itu sulit bangkit atau pulih secara psikologis ketika mendapatkan masalah? Oke, terima kasih Pak Rusdi. Jadi Pak, kalau kita ngomong pulih itu Pak, ya. Pulih itu kan berarti ada sesuatu yang nggak beres gitu ya Pak. Sebelumnya itu kan apa yang akhirnya membuat dia harus pulih. Mungkin dia lagi nggak baik-baik aja. Mungkin dia lagi sedih. Mungkin dia lagi ngerasa down dalam hidupnya sehingga muncul kalimat pulih gitu kan. Berarti kan ada harapannya setiap orang yang mungkin lagi ngerasa jatuh, lagi ngerasa sad gitu ya, sad, sedih. Dia pengen pulih tapi nggak tahu bagaimana caranya gitu kan. Nah, kalau saya melihat Pak dengan tema ini gitu ya, buat mungkin teman-teman kita yang mungkin lagi down, lagi sedih atau lagi tertimpa ujian, musibah dan sebagainya, ada banyak faktor nih Pak yang bisa kita cari gitu ya. Faktor itu dari internal diri kita sendiri, mungkin kita sebagai orang yang lagi down, yang lagi sedih gitu kan ya, dan kita juga membutuhkan support, dukungan dari faktor luar, eksternal gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang faktor internal nih Pak ya gitu kan, mungkin kita lihat sebuah kasus gitu, misalnya saya lagi sedih karena patah hati
misalnya gitu. Ini kan lagi patah hati, broken heart gitu ya, broken remaja heart. banyak nih. Remaja banyak yang lagi broken heart atau dengan masalah-masalah lainnya yang membuat mereka mungkin akhirnya harus menarik diri gitu ya dari lingkungan seperti itu. Kan itu kan bagi orang yang ngerasa lagi nggak baik-baik aja itu kan mereka butuh effort untuk berani keluar dari rumah, keluar dari lingkungannya gitu, masuk ke sosialitasnya gitu kan. Nah, jadi dua faktor ini iya, besar, sangat internal, menentukan. jadi internal dan eksternal, Eksternal ya. gitu. Nah, biasanya kita sudah tahu nih, ya mungkin teman-teman akhirnya tahu bahwa ternyata ada dua faktor besar yang mempengaruhi kita itu cepat pulih dan bangkit atau punya masalah, penyebab kita memiliki masalah. Faktor internal secara psikologis dan faktor eksternal segala macamnya. Kira-kira strategi apa sih secara psikologis? Katakanlah ada yang patah hati atau nilainya rendah atau belum lulus misalnya dari mahasiswa, akhirnya kan down atau merasa wah saya tidak bisa apa-apa lagi. Ini bisa jadi karena faktor lingkungan dan faktor internal. Ya, betul. Kira-kira strategi apa nih secara psikologis Bu Sinta bisa memberikan tips-tips buat mereka yang hari ini terjatuh atau punya masalah yang belum pulih agar cepat bangkit itu seperti apa? Oke, tips ya, kita bicara tentang tips. Berarti tips, strategi bagaimana supaya orang yang lagi down gitu dia cepat pulih terus kemudian bangkitnya tuh lebih kuat gitu ya Pak ya. Jadi yang pertama tadi itu kan ada faktor internal tadi itu dalam diri kita ya Pak ya. Sebelum kita ke faktor eksternal, kita harus menilik dulu kepada diri kita sendiri gitu. Sudah sekuat apa kita dalam menerima ujian, menerima cobaan atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, gitu kan. Jadi kita tuh harus punya alternatif perasaan gitu, alternatif feeling dalam artian gini. Kalau kita bicara hope, kita bicara harapan ya Pak ya. Yang membuat seseorang itu disappoint atau dia kecewa itu kan biasanya ada harapan yang tidak sesuai, tidak terwujud gitu kan. Artinya ketika kita ingin membuat sebuah harapan, kita juga sudah siap dengan segala risiko, segala konsekuensi. Itu untuk meminimalisir kita supaya tidak terlalu jatuh, tidak terlalu sakit ketika kita gagal misalnya. Jadi harus ketika sudah mengambil satu langkah, kita harus paham konsekuensinya kemana. Ya, betul. Jadi ketika kita akan membuat sebuah keputusan, gitu kan, kita sudah tahu dulu resikonya apa sebelum kita membuat keputusan tersebut, gitu. Nah, kalau misalnya memang takdirnya setelah dia berjuang gitu ya Pak ya, dan akhirnya takdirnya tetap mengatakan bahwa dia harus fail, dia gagal atau dia tidak sesuai dengan harapannya, pasti sedih dong. Sebagai manusia kita sedih gitu ya Pak ya, pasti gitu. Cuman balik lagi ke faktor eksternal, ini sangat penting Pak dalam pemulihan kita gitu. Apa itu? Kayaknya penasaran nih mereka. Nah, iya, jadi ya sahabat konselor, faktor eksternal dalam pemulihan diri kita yang sedang down itu sangat penting gitu ya. Dalam artian seperti ini. Kita ambil contoh mahasiswa yang lagi skripsi, ya Pak ya. Mungkin kan ketika lagi skripsi itu dosen pembimbing susah ditemui. Itu satu. Terus banyak revisi, banyak catatan gitu kan. Iya, kadang dosennya semangat 45, mahasiswanya males-malesan untuk datengin dosennya misalnya gitu kan. Nah, satu sisi kan dia sebagai internal, dia harus mengetahui bahwa setelah mendapatkan revisi harusnya segera memperbaiki dan mungkin dosennya lagi gitu ya. Nah, faktor eksternal ini pun sangat membantu proses pemulihan kita. Cepat atau lambatnya itu faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi. Contoh, habis bimbingan skripsi, temennya bete, sedih. Ada kalanya dia nggak pengen ditanya, kamu kenapa? Gitu. Nah gitu, kadang kalau misalnya kita semakin ditanya, udah sampai mana skripsinya, itu buat seseorang itu bikin kesel gitu ya Pak ya, bikin sebel gitu kan. Jadi sebenarnya lingkungan ini termasuk faktor yang sangat mempengaruhi dalam pemulihan kita. Apakah kita bisa pulih lebih cepat atau enggak, ini sebenarnya tergantung dengan lingkungan juga gitu Pak. Karena gini, kita mau bangkit dari mau pulih, mau bangkit, tapi kalau nggak disupport sama lingkungan itu nggak mungkin gitu kan ya. Bisa jadi misalnya gini, kita pernah berbuat salah, tapi teman kita hobinya ngungkit-ngungkit kesalahan kita. Jadi orang males kan mau ketemu lagi sama mereka gitu kan ya. Jadi dia, aku percuma mau ke kampus, temanku ngebully mulu misalnya gitu kan. Jadi kan faktor eksternal gitu kan. Jadi ada baiknya nih sih sebenarnya Pak, kita sebagai faktor eksternal gitu ya, mendukung teman kita yang mungkin lagi down, lagi jatuh. Faktor eksternal nih Bu Sinta, itu di sana ada orang tua, teman, bahkan bisa dibilang dosen atau orang terdekat. Kira-kira peran-peran mereka itu sejauh mana sih dari masing-masingnya itu?
sebagai seorang tua atau sebagai Oke. teman gimana supaya bisa? Perannya adalah pertama kita butuh keempatian, Pak. Ya, Ya, gitu. Lagi-lagi kita bicara tentang empati. empati. Empati ya, Pak. Manusia yang nggak punya empati itu kayak hewan. Oh iya, hewan hampir nggak Nggak punya Hewan yang empati. Karena gini, Pak, kalau misalnya nih ada ibu di rumah, anaknya lagi sedih gitu ya. Kan pengennya tuh secara psikologis ditanyain, nah apa yang membuat kamu sedih gitu ya. Tapi kalau misalnya ibunya nggak punya empati gitu kan, nah cuci piring. Ya, nah nyapu. Nah itu kan harus peka tidak dengan melihat. perasaan. Iya, dia akhirnya ibu itu tidak melihat bagaimana kondisi psikologis anaknya setelah bimbingan skripsi misalnya itu kan. Harusnya kan ditanyakan dulu bagaimana hari ini skripsinya, ada perkembangan atau enggak. Itu idealnya. Menyentuh yang Iya, ya, itu idealnya ya ya. Pak ya, itu idealnya gitu kan. Cuman kan tidak semua orang terlatih untuk berempati. Itu yang bahaya sebenarnya gitu kan. Karena ketika kita memberikan respon kepada orang lain dengan ketidakempatian, itu akan justru membuat orang itu malah patah hati. Gitu kan. Nah, kalau begini Bu Sinta, misalkan ada katakanlah saya punya masalah. Saya butuh dukungan dari teman-teman sekitar. Tapi ketika pengen, malah mereka tidak mendukung. Malah yang ada itu malah saya direndahin. Wah kamu nggak bisa, kamu gimana sih? Harusnya kamu kuat. Tapi malah ujungnya itu merendahkan. Bagaimana saya menghadapi ketika kurang ada support dari lingkungan sekitar? Berarti lingkungannya belum baik, gitu Pak ya. Pilihannya adalah dia mencari support yang lain dengan mencari lingkungan yang lain, atau dia struggle dengan dirinya sendiri, dia berjuang dengan dirinya sendiri. Karena kita juga walaupun faktor eksternal itu penting, kita juga tidak bisa berharap Pak sama mereka, gitu kan ya. Dalam artian kita nggak bisa mengontrol mereka, apakah mereka harus bisa 24 jam menemenin kita, gitu kan? Gitu. Jadi memang walaupun faktor eksternal ini mempengaruhi seberapa cepat kita pulih, tapi kita juga tidak terlalu bisa berharap dengan mereka. Gitu. Berarti intinya adalah faktor internal, bagaimana kualitas diri kita. Ketika lingkungan internal itu sangat mendukung, namun ketika kurang ada pendukungnya, kita harus cari supporting yang lain yang bisa mendukung itu. Betul. Saya pernah kasus, adalah mahasiswa patah hati karena harapan sudah berikan sangat banyak. Akhirnya dia menyalahkan Tuhan. Nah, kira-kira bagaimana peran dari eksternal nih, misalnya Tuhan bukan segala macamnya, kalau misalnya ada yang sudah menyalahkan Tuhan, itu bagaimana itu? Kalau sampai patah hati terus akhirnya menyalahkan Tuhannya gitu ya Pak ya gitu kan. Apalagi kalau keluar statement, aku sudah berdoa tapi gak dikabulkan gitu kan. Itu aku marah banget tuh ya kalau misalnya kita berdoa dengan buru-buru seperti itu gitu kan. Ya. Cuman memang kalau misalnya itu adalah teman kita dan saya sebagai faktor eksternal gitu kan. Yang pertama mungkin kita menerima dulu perasaan dia. Oh dia lagi patah hati. Mungkin ya Pak, dia butuh jeda beberapa hari bahkan beberapa minggu untuk tidak bergabung dengan sosialnya. Maka kita sebagai eksternal nggak perlu nanya-nanya, kepo. Kamu gimana? Biarkan dulu gitu. Karena kalau misalnya dia sudah siap, dia akan muncul dengan sendirinya. Mungkin karena itu dalam kondisi tertekan saja makanya keluar seperti itu. Iya, karena kan tadi kan kasusnya kan dia sudah dikasih macam-macam gitu ya, sudah dikasih harapan, tapi ternyata nggak jadi misalnya. Itu kan mungkin harapannya itu sudah terbangun 3 tahun, 4 tahun. Hari ini dia putus misalnya gitu kan. Nah kita tidak bisa mendesak dia untuk segera pulih dalam waktu sehari 2 hari gitu. Jadi kita memberikan ruang dan waktu untuk dia bisa membenahi dirinya sendiri. Jadi saya bisa simpulkan bahwa inti dari ketika ingin pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, itu kita harus memahami bagaimana kondisi kita dan memahami bagaimana dukungan secara internal maupun eksternal kita. Oke, baik. Jadi intinya itu teman-teman sekalian. Intinya kalau ingin pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, harus bisa mengoptimalkan berbagai potensi pada diri kita dan yang lainnya. Sebagai statement terakhir, saya ingin Bu Sinta mungkin memberikan sedikit statement terakhir. Mungkin saya memberikan statementnya sebagai pribadi internal. Satu, nanti kita sebagai eksternal juga ya. Sebagai pribadi internal mungkin walaupun sebagai seorang konselor kita juga pasti punya problem ya Pak ya gitu kan. Saya sendiri kalau misalnya mempunyai problem, nggak pengen tuh ditanya-tanyain kamu gimana perasaanmu hari ini atau apa gitu kan ya. Kadang ada orang yang kepo tapi tidak memberikan solusi. Nah itu yang kita hindari gitu ya. Jadi kalau untuk eksternal, ada baiknya kita sebagai eksternal itu Pak, melihat kondisi, kapan orang ini mau ditanyain, kapan mereka siap bergabung sama kita. Dan yang pasti satu, setiap manusia itu nggak lepas dari kesalahan. Bagaimana caranya kita di Islam juga diminta untuk saling menutupi aib. Ya, jadi bagaimana caranya ketika kita punya problem pun kita nggak membuka aib orang sehingga Allah tetap menjaga aib kita.
Luar gitu. biasa, quotes Gitu. yang luar biasa. Ya, jadi Yang intinya malam harus ditutup ya. ya, oke. Jadi intinya gitu, Pak. Kita menjaga aib orang, Allah akan menjaga aib kita. Masya Allah, keren Ya. sekali quotes dari Ibu Sinta ini. Jagalah aib orang, maka Allah akan jaga aib kita. Masya Allah. Jadi intinya teman-teman tadi satu hal yang luar biasa dari narasumber kita. Kalau ingin pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, harus pahami kondisi kita, pahami kompetensi kita, dan jangan lupa cari dukungan dari eksternal kita, Allah lebih utama, agar kita bisa bangkit, kita bisa kuat dan pulih dari permasalahan yang kita hadapi, karena hidup ini masih panjang ya. Insya Allah. Terima kasih sahabat konselor dimanapun Anda berada. Terima kasih atas supportnya, dan saksikan kita akan muncul kembali pada podcast-podcast setelahnya yang berkaitan dengan konseling. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusdi. Sama-sama Bu Sinta. Sama-sama. Oke, sebagai penutup, yuk kita jadi pribadi yang kuat iman dan mental agar ketika kita jatuh, kita bisa pulih lebih cepat. Dan kita sebagai eksternal, belajar berempati serta mendukung teman kita agar dapat bangkit lebih kuat.